Share screen. Kita pakai baru, Ctrl N. Nah, lumayan cepat nih. Nah, lagi ya, dari kita desainnya itu pakai 1:1. 1:1. Slide size-nya kita bikin custom slide size. Lalu kita bikin, kalau biasanya saya bikin 20x20 supaya dia bisa kalau masuk Instagram atau masuk ke mana? Masuk ke ini, ke Facebook bisa. Oke. Layoutnya kita bikin yang blank supaya dia bersih begini. Sudah bisa kalian? Nah, coba langsung praktek ya. Nah, pertama kita mau bikin namanya mockup. Mockup seperti apa, teman-teman sekalian? Mockup itu seperti ini. Jadi mockup itu dia ada shape atau ada kotak atau lingkaran, dia keluar dari gambarnya. Seperti ini. Lihat gambar di 2010. Perhatikan di layar Anda hari ini. Nah, itu kan dia namanya mockup. Jadi seakan-akan motor itu dia keluar dari apa namanya? Dari handphone. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian yang kebayang cara bikin dengan PowerPoint atau pernah bikin, itu bisa nggak bikin? Bu Dina bisa bikin gini? Ini namanya mock-up ya. Jadi kita namanya mock-up. Mock-up itu jadi gambar itu seakan-akan timbul dari benda ini, dan itu banyak yang ditanyakan, ini caranya bikin gimana gitu. Ini karena sejatinya ini ada memang gambar asli begini, tapi tidak keluar dari handphone. Jadi saya bikin poster begini itu dalam rangka apa? Bahwa dengan mendaftar HNI bahasanya gitu kan, small change can make big difference. Jadi dengan hanya daftar aja bisa berubah gitu dari 2010 sampai 2021 gitu. Jadi ini namanya mock up. Cara bikinnya itu sangat sederhana sekali. Saya akan bikin yang paling dasar. Saya bikin paling dasar, tidak cepat-cepat. Mungkin malam ini tidak bisa banyak. Saya tidak bisa ngajarin juga bikin karosel dan sebagainya untuk di ini, tapi minimal ada gambaran lah. Jadi pertama kita bikin dulu namanya menghilangkan background gambar. Background gambar itu ada dua cara. Yang pertama kita dengan di PowerPoint yang tadi saya contohkan. Itu adalah dengan kita menggunakan remove background. Remove background. Ada yang kedua dengan aplikasi. Nah, saya akan ajarkan yang pertama dulu. Kita ambil foto dulu, cari foto yang ada background-nya. Misalnya foto ini. Nah, kita mau hilangkan background-nya. Anda bisa pakai foto Anda sendiri. Usahakan kalau mau di remove background itu, background di belakangnya jangan terlalu warna-warni ya. Makanya, misalkan ada bisa foto itu foto yang belakangnya itu satu warna. Nah, caranya adalah sebelah kiri ini ada remove background. Klik remove background-nya. Perhatikan di sini, Bapak sekalian. Nah, area yang warna ungu ini nanti yang akan dihilangkan oleh PowerPoint. Jadi kalau saya klik, maka hilangnya kayak gini, jelek. Nah, jelek. Maka perlu caranya begini. Pak, ini gimana? Kepala saya kena. Nah, caranya lah ini ada klik sebelah sini, mark area keep. Klik. Nah, ini kalau PowerPoint dibikin untuk di Zoom, nah ini memang tidak secepat kalau ini. Ya kan? Baik lagi ini. Picture. Nah, ini kalau dari pulpen begini, jadi pulpen ya, perhatikan di layar Anda. Ini yang mau kita mau tetap ada, diklik. Nah, dia hilang ini. Diklik lagi. Oh ya, ada warna ungu-ungu ini. Usahakan dia semua ada. Nah, ini kan.
Udah, kakinya juga. Lagi. Nah, udah. Lalu kita klik di luar. Nah, jadi begini. Jadi background-nya hilang. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Caranya adalah buka di Firefox atau Google Chrome. Ketik di pencarian di sini. Ini lihat di sini ya. Itu www.remove.bg. Nih, www.remove.bg. Ada? www.remove.bg. Nah, lalu kita upload image. Di sini upload, klik. Cari foto yang kita mau hilangkan background-nya. Nah, yang ini tadi kan, diklik. Maka dia berproses, proses. Dia harus koneksi internet. Makin fotonya atau foto kita itu, maka semakin bagus hasilnya. Seperti ini. Nah, dia langsung dipotong sendiri oleh aplikasi ini. Ini tidak perlu diinstal. Ini bisa dibuka di handphone atau dibuka di laptop. Lalu kita tinggal download. Nah, itu bisa untuk aplikasi apa aja, misalnya kayak motor, mobil, rumah, bisa. Dan bisa diedit. Oke. Di itu background. Nah, kita mau ini munculkan foto yang ini, foto ini jadi mockup. Caranya begini. Kita bikin dulu insert, lalu kita bikin shape. Shape, sini insert shape. Kita bikin lingkaran. Oval, di sini ada oval. Ini oval. Cara tidak lonjong, kita klik shift di sini di keyboard, tekan shift. Lalu kita klik tarik ini. Nah, ini kan jadi bulatnya bulat banget. Kalau saya tarik ujungnya ini aja, tarik gini, dia meletot dia. Nah, biar lingkarannya itu bisa presisi, klik shift, tekan shift, lalu kita tarik. Nah, jadi lingkaran dia. Nah, gitu. Oke. Nah, biar dia ada di tengah-tengah, klik save-nya. Di sini ada save format, ada align sini, di align center, align middle. Nah, dia pas tengah-tengah. Oke, paham? Sekarang kita memasukkan foto ini ke dalam sini. Caranya gini. Klik save format. Atau gambar ini yang kita masukin kan. Gambar ini kita klik. Kita Ctrl C. Atau di copy. Tekan Ctrl, tekan C. Copy. Lalu kita klik save-nya. Klik save-nya. Save format. Ini klik kanan, save format save. Nah, ini format save, kita klik fill. Fill. Nah, kalau udah fill, kita pilih picture or texture fill. Nah, baru kita pilih clipboard, karena tadi udah di copy ya. Atau kalau misalnya nggak ada di copy tadi, pilih insert. Insert cari fotonya di drive Anda, di komputer Anda. Kalau di clipboard begini caranya. Nah, kayak gini. Ini belum bagus. Biar dia bagus, kliknya adalah klik picture format di atas ini. Lalu pilih crop, pilih fill. Nah, jadi begini.
Nah, kita mau bikin dia mock up. Dia muncul separuh. Caranya kita geser. Nah, kita kelihatan tongolnya kepala badannya sedikit. Oke. Kalau saya klik, maka dia yang muncul badannya separuh aja. Oke. Nah, cara gimana biar dia ini? Caranya ini geser ke sini. Kita kecilin dulu. Lalu kita pasin dengan gambar depannya. Dipasin dasinya. Ini terlalu besar. Nah, ini agak rumit kalau begini ya, tapi pelan-pelan, bikinnya pelan-pelan. Nah, latihan kan? Nah, dipasin. Biar pas, kita gedein. Kita geser dikit. Nah, gini misalnya. Lalu ingat, kita crop foto belakangnya. Kita crop separuh. Yes, jadi. Itu. Jadi, orang pasti bingung. Ini bawahnya kok masuk shape, tapi ini, nah, biar lebih lagi, ini apa namanya, shape-nya ini, kita shape outline-nya ini, kita bikin no outline. Tuh. Lalu kita bikin warnanya, biar ada background-nya, kita copy dulu, kita duplikat. Cara duplikatnya adalah Ctrl D. Ctrl D begini, lalu kita shape fill-nya, kita kasih orange, misalnya gitu. Taruh di sini, tasnya persis. Nah, oke. Lalu kita send to back. Oh, ini ada putihnya ya. Oh, ini putih. Ini background-nya putih nih. Background-nya putih. Nah, berarti dia cahaya gini. Nah, berarti tadi belum di crop ya. Mohon maaf. Saya ulang lagi. Ini shape-nya paling gampang kita insert dulu. Insert. Cara kedua. Kita cari di download tadi foto yang sudah kita kita crop. Nah, di sini insert. Nah, ini kita gedein dulu fotonya. Ditaruh di depannya. Kita taruh di send to back. Ini yang tidak ada di PowerPoint sebelumnya. Klik fotonya, tekan shift, klik shape-nya. Begini. Lalu shape format. Make shape. Nah, make shape ini hanya ada di PowerPoint 2013 up. Nah, kita pilih namanya intersect. Nah, gitu. Saya ulang lagi biar paham. Sebelum ini kita duplikat dulu foto yang depannya. Yang belakangnya ini foto duplikat dulu biar gampang nanti. Nah, klik fotonya, klik shape-nya, shape format, make shape, intersect. Nah, udah. Lalu kita tinggal ini taruh di belakang. Ini send to back. Nah, ini kan. Ya, duplikat dulu. Kita kasih apa namanya? Shape-nya ini, fitur ini kita kasih gambar dulu. Apa? Nah, gini. Kasih. Ya kelihatan kan? Nah, kita duplikat dulu. Duplikat. Ganti warnanya. Nah, bedanya begini sekalian. Kalau kita pakai make shape, maka ini jadi picture. Ini jadi picture. Jadi nggak bisa diwarnain. Nah, nggak bisa diwarnain. Ini harusnya bisa diwarnain. Nah, kalau mau diwarnain, caranya background-nya kita ganti. Background-nya kita ganti warna misalnya hitam. Nah, ini jadi apa namanya? Tinggal belakang ini. Nah, orang belakangnya di crop.
Maka jadi begini. Itu. Kalau pengen bagus lagi, saya ulang sekali lagi pakai cara yang pertama. Cara pertama, ada rumit. Bikin dulu shape-nya. Misalnya kita mau bikin shape-nya itu yang aneh. Caranya gini. Segitiga dibikin. Oke. Lalu teman-teman sekalian klik edit shape. Edit point. Nah, yang hitam ini kita klik kanan. Kita pakainya smooth point. Nah, oke, ini kita klik kanan, smooth point. Klik kanan, smooth point. Kita bisa kreasikan. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita kasih gambar dulu, warna orange, langsung kita duplicate. Duplikatnya ini kita kasih gambar kita. Fill, picture, udah masuk kan? Insert, kita pilih insert, from file, kita pilih tadi, ini yang udah di background kan? Ini klik insert. Masuk sini kan? Ke sini, kita picture, fill. Nah, misalnya kita tongolin separuh gini, atau yang bagus ini ya. Oke. Oke. Nah, udah. Taruh kita di sini. Ya. Lalu kita insert lagi picture from this device. Kita gedein. Kurang gede. Masih kurang besar. Lalu send to back. Send to back. Jadi, sehingga bawahnya di crop. Oke. Jangan lupa, ini shape-nya kita bikin shape outline-nya no outline. Satu lagi. Nah, dua. Satu lagi, shape-nya no outline. Nah. Ini orang belakangnya geser dikit. Asin. Nah, biar tiga ini di grup. Di semua di klik ini. Nah, Ctrl G. Oke, jadi. Nah, ini jadi gini. Ini namanya mock up. Mock up itu adalah separuh orangnya ada di shape, separuh orang muncul begini. Bisa begini ya, mudah? Coba yang mau praktek, silakan. Ada? Saya jadikan co-host biar bisa screen. Ada yang mau tanya? Masih sederhana nih? Silakan, yang mau tanya? Bu Syamsiah, Bu Dina, Pak John, Ambarawa, Westi, Agus Sedikin, Pak Juari, Tri Purwanti, dan Bu Mulyani. Ayo, ada yang tanya? Bisa bikin ya? Nah, ini dia mock up namanya. Kalau misalnya mau bikin kayak tadi, kayak gambar handphone tadi, caranya insert dulu. Cari gambar handphone. Cari gambar handphone yang sudah di remove background. Atau gambar laptop paling gampang, laptop. Klik laptop ini. Udah.
Nah, caranya adalah kita pakai freeform. Ingat arahan-arahannya ini kalau nggak bisa bertanya ya. Insert, shape. Di sini ada freeform. Freeform shape. Freeform shape. Klik. Nah, kita besarin. Klik sini. Panjangin, bikin shape-nya, ngikutin layarnya. Ikutin layarnya. Nah, jadi ini kurang sedikit. Nah, edit shape, edit point. Nah, di sini baru kita insert foto kita. Insert foto yang tidak ada background-nya. Alias foto aslinya. Kalau saya motor tadi ya, kita coba dengan foto apa ya? Saya foto ini. Salah di insert maksudnya. Ini sekalian kita pilihnya adalah format shape, picture ini insert. Insert. Nah, ini miring. Kalau miring begini, cara gimana? Picture format di sini rotate with shape. Nah, ini kalau kayak gini nggak bisa cara diputar nih. Ini nggak bisa diputar nih caranya. Ini nggak bisa diputar karena fotonya miring. Nah, ini begini aja nih, foto ini aja yang tadi. Nah, begini. Oke, sudah. Lalu kita insert foto di belakangnya. Kita taruh send to back. Bencong. Bencong. Siapa? Bencong. Send to back begini, lalu ini di crop. Jangan aja. Nah, jadi jangan lupa shape-nya di no outline. Gimana ya bencong? Oke, sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan. Monggo. Itu mock up. Di mock up ada pertanyaan? Ada untuk mock up sekalian? Mudah kan bikinnya? Nah, gimana kalau nanti bikin gambar kayak di beberapa poster yang saya bikin. Ini saya bukakan. Saya share screen aja. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita masuk pada acara
yakni sharing session bersama teman-teman YAI Cabang Bandung. Kita akan menyimak sebentar. Oke, ini beberapa PowerPoint yang sudah saya bikin. Saya akan review dikit. Sebenarnya banyak banget materinya ya. Tapi beberapa kali saya ngasih materi tentang PowerPoint itu banyak yang terlewat. Nih. Ini bikin poster begini. Ini gabungan dari banyak foto. Gitu. Nah, ini mock up. Nah, ini namanya mock up. PowerPoint-nya ini PowerPoint 365. Nah, yang ini keren, Pak. Ini bikinnya, teman sekalian, ini banyak mau bikin begini ya. Mau bikin begini. Ini pakai mock up sebenarnya. Pakai mock up. Sama kayak tadi. Sama persis kayak tadi. Itu. Yang berdiri di depan perusahaan, Pak. Nah, ini juga sama. Perhatikan elemen-elemen yang saya pakai ya. Ini fotonya bisa dipecah-pecah nih. Nah, Ctrl Z. Kita pecah dulu. Ini fotonya, nah terus on-nya nyambung. Jadi dia fotonya masing-masing kalian. Tuh. Elemennya banyak tuh. Jadi kalau misalnya kalau versi 2010 bisa, tapi dia nggak bisa pakai make shape. Minimal 2013. Diupdate. Nah, kalau digabungin jadi begini. Nah, jadi itu. Oh, keren. Terus ini juga mock up, perhatikan. Jadi orangnya itu seakan-akan tembus handphone. Tembus handphone, pindahin belanja. Ini juga sama. Ini saya ambil dari sini nih. Ini ada poster di internet seperti ini, yang ini nih. Nah, poster di internet. Saya coba adopt untuk ini, untuk poster di HNI. Jadi idenya dari sini, saya bikin dengan ini. Ini juga sama, pecah-pecahan, tuh. Semua pecahan-pecahan semua. Ini bukan template yang saya beli ya, bukan. Ini bikin sendiri. Jadi dari ide ini saya bikin begini. Ini materi masih materi mock up. Nah, itu. Nah, kalau yang ini ada gambar badan saya itu, ada gambar gambar buah-buahan. Ini dia masuknya ke ini. Masuknya sudah masuk ke double exposure. Sebelum saya ke double exposure, di materi mock up apakah ada pertanyaan? Seperti ini. Nah, ini double exposure ini. Jadi juga foto banyak nih, foto banyak. Nah, ini saya pecah dulu. Ini fotonya ada banyak fotonya. Tuh, ini foto semua. Nah, ini double exposure. Ini juga pakai sama pakai freeform tadi. Ini. Nah, ini sama nih, lihat. Perhatikan di sini Bapak sekalian. Idenya yang ini, idenya ini nih, idenya. Ide ini saya bikin dengan PowerPoint hampir sama dengan ini. Tuh. Kalau pecah ya. Itu.
Idenya dari sini. Ini idenya. Nah, kalau ini ada rumit. Ini ada rumit. Pernah dapat ini poin ini? Jadi ini ibaratnya adalah kita itu melindungi diri dari melindungi warga dari corona dengan androgapis dan extra food. Itu. Ini ada beberapa versi saya bikin. Ini semua gambar disatukan. Perhatikan ketika saya pecah ya. 1 gambar, 2 gambar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini juga gambarnya pecah-pecah semua. Tuh. Pecah semuanya. Tuh. Satuin jadi gambar ini. Nah, pasti lagi sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, jadi Ctrl S. Oke. Sudah paham tentang mockup? Kalau sudah, saya akan mau ajarin namanya double exposure. Siap? Yang siap angkat tangan? Beda nggak? Angkat tangan? Siap ya? Kita pakai yang baru. Cara bikin double exposure. Double exposure itu adalah foto, di dalamnya ada foto yang kita mau masukkan. Saya foto ini. Siapin fotonya dulu, dipasin dulu, kita potong biar bagus. Oke, segini misalnya. Oke, pertama kita klik namanya insert. Saya pelan-pelan, insert, shape, lalu pilih namanya free form shape. Free form shape, klik. Lalu kita tandain area mana saja yang mau kita kasih gambar. Kita bikin misalnya di luar gini, luar gini. Kita bikin agak miring-miring begini ya. Oke, sampai dia ketemu titiknya. Sudah? Kalau sudah, kita ambil gambar. Di mana sih ambil gambar yang bagus-bagus? Saya ambilnya di sini. Ambilnya ada di mana tadi? Di Unsplash atau Freepik. www.freepik.com. Freepik.com. Di sini ada, kita klik misalnya city, kota bahasa Inggris. Nah, ini ada banyak gambar bagus di sini. Di sini. Ini klik, lalu kita klik kanan, copy image. Sudah, kita balik ke PowerPoint kita di sini, lalu kita bikin namanya filenya itu kita picture clipboard. Nah ini, nah kan kayak gini, nggak jelek, masih belum bagus. Kita picture, crop, fill. Nah, kita pasin dulu, bagusnya kemana nih? Nah, gini misalnya. Atau kita mau gedein lagi boleh. Gedein lagi. Gini, oke. Nah, ini kan belum kelihatan nih, Bapak sekalian. Klik shape-nya, shape format, shape outline, lalu kita shape effect.
Kita pilih soft edge. Soft edge. Kita pakai yang misalnya ini. Misalnya, nah ini 50 poin. Nah, jadi begini misalnya. Tinggal gedein sedikit. Nah, jadi double exposure. Ini juga bisa di transparan. Klik fotonya, lalu format picture sebelah sini, klik gambar ini, lalu kita picture transparan. Nah, jadi udah kan? Gambarnya bisa apa aja. Ini cara yang paling sederhana. Karena kalau saya ajakin cara yang apa namanya yang rumit-rumit, karena online khawatirnya itu bingung nanti. Di sini ada pertanyaan untuk apa namanya double exposure. Ada pertanyaan? Nih, ini pakai double exposure kayak gini. Perhatikan kalian, ini double exposure. Jadi saya dan Bang Riza seakan-akan itu berada di tengah-tengah kota. Dia beda warna. Dan kota nyambung. Nah, kota nyambung. Tuh. Jadi bikinnya dengan cara tadi. Pakai freeform, masukin fotonya, foto belakangnya. Jadi dia dua cara, pakai format mockup tadi sama double exposure. Nah, pertanyaan begini, Pak, ini kok gambarnya ini bisa rapi seperti dia tidak ada jarak gitu loh. Dia rapi begini. Ini. Nah, ini pakai cara double exposure level 2. Gitu. Jadi dia nempel baju. Gitu. Review udah sholat. Nah, kalau gambar ini mah gampang bikinnya. Cuma yang susah itu idenya. Jadi kan seakan-akan kalau minum kopi saver itu jantung kita jadi lebih aktif, tubuh kita lebih aktif, lebih on. Ini juga sama, ini pakai teknik double exposure. Jadi foto otak di-insert ke kopi. Nah, jadi iklannya dapat kalau misalnya kita itu ngopi tambah cerdas gitu, bisa inspirasi. Nah, ini yang saya mau ajarkan hari ini, tapi memungkinkan apa tidak, saya nggak tahu, khawatir nanti terlalu tinggi ilmunya, khawatir nanti bingung. Nah, saya akan mencoba ngajarin yang ini aja dulu. Yang ini. Jadi bikin begini. Bikin seperti ini. Kita siapkan bahan-bahannya. Sama modelnya. Kita bikin shape dulu. Insert. Shape. Kita pilih yang namanya rectangle. Rectangle. Nah, gini. Perhatikan, ini ada lingkaran warnanya oranye ungu ya, oranye ya. Kita klik ini biar dia berubah jadi begini. Kalau ditarik lagi ke sini, nah, tarik, udah. Kita pasin dulu gedenya, oke segini. Lalu kita puter segini misalnya. Kita pasin sini, oke. Kita bikin beberapa. Ke sini lagi, nah biar proporsional. Nah, cara menduplikatnya gampang, tinggal tekan Ctrl D. Nah, enaknya kalau di PowerPoint itu dia ada cara ngaturnya dapat. Nah, Ctrl D. Nih, dia ada jaraknya itu. Nah, ini ada garis merah itu, dia bantu mandu. Ctrl D. Kita ulang lagi. Ctrl D.
Oke. Kalau sudah semua, teman-teman sekalian, kita tandai semua. Klik shift, tekan semua shift-nya ini. Lalu ini yang itu kenapa pentingnya harus ada pakai 2013? Karena di sini ada shape format, ada make shape, kita pilih union. Maka union ini jadi satu shape. Satu shape. Nah, kita pilihnya begini. Kita mau shape-nya itu kita ganti foto. Picture. Ini kalau miring begini, lihat kalau miring begini. Itu kliknya ini nih, bawah nih, rotate with shape. Dicentangnya dihilangin. Rotate with shape, centangnya dihilangin. Maka dia tegak. Biar dia proporsional, kita pakai picture format, crop, fill. Nah, kita geser-geser. Pasti begini. Oke. Jadi, oke, kita kan sini. Oke. Ini cara insert ke apa namanya ke shape. Nah, tinggal nanti bisa dikreasikan. Dikreasikan. Ini bisa dikreasikan, teman-teman sekalian. Agak lelet pikirannya karena PP-nya masih 2010 ya. Jadi silakan nanti diinstal dulu yang paling bagus P365. Nah bisa bikin begini. Jadi ini beberapa yang sudah saya bikin. Poster-posternya ini dari poster ini. Terus ini poster ini ada 1, 2, 3, 4. Sama poster 2021. 5. Nah, 5 PowerPoint. Dan saya nggak bisa nge-share karena dia gede filenya. Nih, ini bikin, perhatikan, ini tumpukan ya. Jadi ini fotonya ini diambil, saya remove background dulu, yang ini tim saya itu tim Rumah Show, remove background dulu, lalu ini saya, ini awan, saya tumpukin awan, nah ini di bawah kotak. Kotak yang dari remove background, lalu dibikin warnanya grayscale atau sepia, seperti ini. Nah, seperti ini ya sekalian. Nah, ini lihat. Ini apa namanya idenya di sini? Idenya dari ini saya bikin seperti ini. Ulangi yang mana Pak Agus Sodikin? Ya Pak. Yang mana diulanginnya? Yang tadi yang ditumpuk-tumpuk itu yang 5 yang apa tuh? Save itu. Yang ada gambarnya itu. Yang ini. Yang ini. Yang ada gambarnya, Pak. Yang ada gambarnya. Nah, itu. Ini. Ya, itu, Pak, itu. Jadi ini. Oke, saya ulang lagi ya. Pertama Pak, bikin shape-nya. Oke. Oke, ya, udah. Udah bikin shape-nya. Lalu diduplikat beberapa. Atur yang bagus. Kalau mau diatur begini boleh. Yap. Nah, gini gitu kan. Nah, ya. Lalu semua ditandain. Klik shift, tandain semua.
lalu di save format, Ya, ini. make shape, ada make shape-nya Pak? Save. Ada save format. Merge shape, ini di sini ada gambar itu. Merge shape. Oh ya, Nah, klik union. klik union. Yes. Udah? Udah, Pak? Apa tadi union apa? Union. Make shape union. Save. Oke. Jadi shape udah gabung semua shape-nya. Ya. Nah, kalau udah ini apa namanya? Kita ke shape fill sini. Shape fill. Fill. Nah, terus pilih picture or texture fill. Nah, kita pilih insert dulu, insert picture or texture fill. Insert picture Or texture fill. Pilih insert. Udah? Pilih gambarnya yang ada mau kita ini, misalnya gambarnya gambar kita kayak gini. Atau yang ada backgroundnya biar kelihatan ya. Saya ini. Saya insert. Kayak gini. Kalau kayak gini miring, kita kliknya ini rotate with shape. Nah, kalau yang melebar belum bagus, kita crop terus fill. Nah, kita terus apa namanya? Kelihatan ibisnya. Ini. Itu mukanya semua. Oke, sip. Nah, ini save formatnya pakai save outline-nya no outline. Oke. Bisa, Pak? Ya, bisa ya. Ya, udah bisa. Tuh. Jadi keren kan? Ya, Pak, udah. Oke. Nah, kita mau bikin juga pakai font. Caranya gini. Jadi kita klik dulu insert ini text box. Insert text box. Ini text box kita tulis I. I pada huruf besar, I. I atau misalnya S. Nah, kita home. Kita gedein. Lalu kita mau bikin S ini jadi shape. S-nya jadi shape. Caranya adalah kita pakai insert shape. Insert sebentar. Ini caranya sekalian kita insert
pilih shape, kotak, bikin kotak, tutupin S-nya ini. Nah, ketutupan, lalu shape-nya ini kita send to back. Di belakang S, kita klik shape-nya, tekan shift, kita klik S-nya, lalu kita klik merge shape, shape format, merge shape, itu intersect. Nah, maka ini S-nya ini udah jadi shape. Kita bisa besarkan ke sini, jadi begini, gitu kan. Lalu kita bisa gedein, jadi gini, sini, nah, ini misalnya. Nah, kalau begini kita bisa masukkan gambar di sini, picture or texture field kayak gini. Kita insert foto yang saya gini, ini ada fotonya, picture format, terus fill. Nah, atau kalau misalnya mau diganti foto saya misalnya, insert, nah ini kan kita klik fill, gini. Nah ini kita masukin, insert lagi foto. Salin. Nah, baru kita crop. Crop. Nah, ini kurang cantik ya. Itu saya. Nah, itu bisa jadi. Apa sih jadinya kalau yang pakai ini? Yang pakai SS begitu. Nih. Seperti ini. Oh, belum berubah ya. Nih, saya. Jadi S begini. Jadi kalau digedein, ini apa namanya? Gambar saya itu yang di S itu warnanya warna, di luarnya ini dia sepia. Jadi dia warnanya hitam putih. Oke, itu mungkin ya 15 menit terakhir. Ada yang mau praktek? Silahkan kalau ada yang mau praktek. Saya bisa arahkan dari sini pandu. Anda bisa saya jadikan co-host biar bisa share screen. Ada yang mau praktek? Cukup? Nah, ini saya juga bikin logo grup saya ini. Oh, kelihatan. Bentar. Nih saya bikin logo grup ini pakai PowerPoint. Nah, ini pakai PowerPoint. Ini kalau dipecah-pecah bisa.
Jadi pakai PowerPoint semua. Tuh. Karena bikin grup, logo grup begini, kalau profesional, kawan saya bikin harganya 1,5 juta, 1 jutaan lah atas. Termasuk bikin begini. Begini. Ini leader meeting kemarin. Jadi kalau bikin begini kan jadi kesannya elegan, profesional, dan nggak asal acaranya begitu. Ini juga, nah ini dia kayak apa namanya, tumpuk-tumpuk nih gambarnya. Gambar tumpuk-tumpuk. Tuh. Jadi efeknya kalau saya itu bisa apa namanya, bisa desain, dianggapnya saya foto di Mira Eiffel itu di editan. Ini juga bisa kayak gini. Buat quote, meme, terus buat macam-macam. Nih, ada yang ini Pak Usni gitu kan. Ini pakai strategi ini, mock-up. Nah, mock-up strateginya. Jadi kalau dipecah tuh. Ini caranya. Bisa kan? Nah, ini kalau gabungin begini. Jadi dia halus, dia nggak kelihatan, kalau digedein itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa patahannya. Jadi begitu kita share flyer ini langsung tahu Pak Usi dulu kayak gini, sekarang bersama HNI selama 10 tahun lebih jadi berubah, jadi juragan besar. Ini dengan timnya, ini juga mock up. Ini di Khadijah HNI. Ini Pak Ari Mariadi. Nah, ini sama. Nah, ini kalau ini double exposure. Ini level lanjutan nih, level exposure lanjutan. Tuh. Bagaimana cara insert gambar ke tubuh kita itu dia butuh waktu ngajarinnya. Ini saya ambilnya inspirasinya ini. Ini sama. Ini dia pakai shape, masukin gambar, bikin warnanya gradasi, masukin apa namanya angka di depannya, pakein. Nah ini juga apa pakai PowerPoint semua. Nah ini kemarin ini kan Harumi. Nah ini double exposure. Double exposure begini. Ini tulang, nah ini ikan tulang. Ini semua juga foto-foto pecahan semua. Nah yang terbaru punya saya itu adalah yang terbaru. Ya terbaru yang ini. Ini ada gigi pakai berber, pakai PGA gitu kan. Ini apa namanya? Perut. Wah, ini errorful device gitu. Oh ya, istilahnya ada mock up, ada double exposure, ada shape format gitu kan. Nah, kayak gini-gini ini semua pakai PowerPoint. Ini juga PowerPoint nih. Ini kelihatan tuh. Kelihatan tumpuk-tumpukannya. Kalau dipecah-pecah ini gambarnya banyak. Nah, ini juga sama nih. Ini saya bikin untuk coaching LED. Ini sama. Ini kan jadi keren ya.
Jadi saya bikin untuk coaching LED. Jadi yang mau jadi LED, road to LED dalam 6 bulan, dari Maret sampai Agustus 2021. Nanti intensif coaching every day with Telegram and group and Zoom meeting. Nah, nanti bisa daftar ke Barista ya. Ini tadi admin saya. Nah, kayak gini kalian. Bisa begini. Ini spirulina, sayura, green ya. Green. Nah, ini seperti ini. Ini semua bisa bikin dengan PowerPoint. Dia pasti tidak bisa belajar 1 jam aja. Dia perlu intensif. Jadi nanti salah satu materi di coaching kelas ini yang saya siapkan untuk para agen HNI, seluruh jaringan HNI, itu adalah salah satunya adalah penguasaan digital marketing, ilmu online. Bagaimana bikin poster, bikin template seperti ini, biar bagus, begitu kan. Jadi kalau misalnya ada HS online atau HS offline, itu siarkan ke Facebook, itu bisa. Nah ini, kalian kalau misalnya ada tertarik untuk ikut program ini, silakan daftar ke admin, Mbak Arifta tadi. Mbak Arifta yang tadi pas ada semua daftar, atau japri ke saya bisa. Dia lagian dimulai startnya tanggal 7 Maret. Pendaftaran dari sekarang. Tanggal 7 tutup. Gitu ya. Saya mau fokus bantu para agen-agen HNI yang siap komitmen dalam 6 bulan menjadi Loyal Executive Director dengan minimal bonus 10 juta rupiah. Itu mungkin sekalian sudah jam 20.52. Nah, insya Allah ini sedikit saya bagikan supaya nanti kegambar bahwa untuk bikin poster sudah mudah sekali. Asal Anda mau ngoprek aja. Mau ngoprek, sabar, terus mau belajar, gitu kan. Mau belajar, dari insya Allah nanti bisa pasti. Itu mungkin teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, jam 9. Kalau fontnya gimana, Pak? Apa ya? Oh, jenis fontnya. Anda bisa nyari, klik aja di Google tuh, di Dafont, atau di klik aja di Google. Ini. Anda klik Google gini. Jadi klik font gitu aja. Ada font spring, ada yang nih, ada dia jual, ada worry free. Jadi worry free itu berarti dia udah free, udah gratis. Inerta ini worry free. Tapi kalau ada yang bayar dia, nah ini bayar $35. Gitu. Kita klik $. Kalau beli. Ada juga di ini, di Google Font. Nah, Google Font, Anda klik. Cari font-font yang kita mau ini, Roboto, kayak gini kan, Almost Before We Know It. Nah, ini bisa itu Docs, Gothic, Notosan JP. Ini semua kalau di Google Font, ini semua gratis. OpenSense, Lato, Montserrat, Stick, nah Stick kayak gini, Oswald, nah ini sering saya pakai ini Oswald, Roboto Kandensen, itu bisa diklik dan ada Railway, nah itu bisa diklik dan bisa jadi font kita. Nah, semua gratis di Google Font, dipakainya bebas sudah, banyak tuh. Ini bagus nih Lobster ya. Nah ini kalau tinggal diklik. Mau di-install tuh. Nah, ini saya this file, lalu download family. Download, masuk di zip, buka. Nah, buka, lalu ini klik. Ini di-install. Ya, biar masuk ke PowerPoint kita. PowerPoint kita ini ditutup semua. Nah, ini tutup.
Nanti ketika tutup semua, buka lagi, nanti font yang tadi kita install udah masuk. Itu ya. Ada lagi? Cukup? Itu Pak, bisakah Bapak sebutkan satu yang hasil tadi itu dengan teknis apa aja gitu, seperti apa tadi, double exposure misalnya dengan apa, jadi satu hasil itu dengan langkah apa aja di teknisnya itu gitu. Yang ini Pak ya? Contohnya ya. Ya ini sebenarnya nggak pakai teknik macam-macam Pak. Jadi ini background-nya saya ambil dari internet, background ini. Lalu ini fontnya ini namanya Backblockhead. Backblockhead ini ya ini. Backblockhead, oh belum muncul ya, bentar, maaf, belum saya screen. Lupa. Ya, udah kelihatan. Maaf tadi belum saya screen. Nah ini background-nya. Ini saya download dari internet. Terus fontnya ini set font biasa. Saya cari yang bagus. Itu nggak ada teknik ini Pak, nggak ada teknik macam, nggak ada ini. Ini cuma ini aja. Tuh. Ini juga fotonya foto tadi kan di remove background kan. Betul. Nggak ada yang ngasih, cuma idenya aja Pak. Yang kalau nyari itu nyari idenya aja. Selain saya selain yang dua tadi seperti mop up atau double expose nggak ada lagi ya? Banyak. Yang Banyak. satu ini di hasil ini berapa cara ya pakai apa itu? Ini nggak saya pakai macam-macam Pak. Oh gitu. Iya, nggak ada pakai mockup, nggak ada pakai double exposure, nggak ada. Hanya insert Cuma- aja. Insert aja. Cuma ya itu Pak, kembali lagi idenya itu lebih penting satu. Yang kedua nggak kalah penting adalah foto yang tampilkan. Oke. Gitu. Pak Fili pernah HS online yang bikin posternya itu mitranya, yang nggak banget kalau buat saya. Tapi yang datang banyak karena nggak lihat posternya, lihat orangnya gitu loh. Nah, kalau saya ini belum terkenal, maka saya bikin poster saya sebaik mungkin gitu. Nah, ini idenya ini yang sejatinya yang agak berat itu idenya. Nyari idenya itu loh, Pak. Saya sering nyari idenya itu di internet, di Facebook, di mana-mana itu, cari aja. Instagram, baru kita ini dapetin langsung bagus bikin. Bisa ATM juga ya? Bisa, Pak, bisa. Jadi kita mau branding diri kita itu supaya kalau kita bikin kayak gini kan kelas-kelas gitu nih Pak, itu kan kesannya kan mewah, profesional, nggak asal gitu loh. Betul. Gitu. Karena saya kalau lihat gini, kalau saya cari internet ya, saya cari internet misalnya home sharing poster. Nah, beberapa itu posternya seperti ini, maaf ya. Ini kayak gini. Ini kan terlalu ramai gitu loh, Pak. Buat saya itu terlalu begitu. Jadi kalau posternya itu menarik, enak dilihat, jadi kesannya itu nggak dipaksakan. Ini sampai nih, dari Bu Tanti bikin ya. Jadi berapa poster itu kayak gini misalnya nih. Ini poster saya yang saya bikin, yang udah jadi. Ini poster produk, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak lihat posternya apa yang terkesan, Pak? Apa ya? Jadi kan kayak tombol power kan. Jadi Ya. kalau kita itu ngopi on terus gitu kan, always on with a cup of coffee HNI. Kan itu kan kesannya dapat gitu loh. Sebenarnya ini nggak pakai macam-macam teknik, Pak. Jadi ide-idenya dulu ya? Iya, idenya itu yang ini.
Ya. Ini juga sama. Nah, ini nyari idenya itu loh, Pak. Jadi kan jadi orang kalau sekali lihat tuh tahu, oh kan gambar itu kan sejuta makna. Ini kan saya melindungi keluarga saya dari corona, saya pakai masker, jaga jarak, itu juga dikasih dari dalam Andrew sama extra food. Itu. Ini juga sama bisa dengan 4 herba. Ini kalau 4 herba ini totalnya udah 200 poin, Pak. 100 poin. 100 poin. Jadi bisa TP 100 poin langsung. Satu keluarga beli 2 paket untuk sekeluarga udah 200 poin. Gitu. Ini sama saya bikin macam-macam. Nah, ini sama. Bapak lihat ini kan? Jadi kalau nyusu kambing itu tulang jadi kuat. Gitu. Jadi penuh gitu loh maksudnya. Ini saking kuatnya tulang itu bisa nopang kotak. Keren nih. Nah ini Pak, ya ini pakai teknik. Ini ada teknik-teknik ini kan apa greenwash itu bisa masuk ke dalam alam. Maksudnya bisa nggak merusak alam gitu loh, menyatu dengan alam. Deterjen ramah lingkungan, bersih bajunya, sehat alamnya. Seperti ini harum luar dan dalam. Sama. Jadi idenya Pak, ide yang nyari idenya itu ya nggak sehari 2 hari tadi. Ya, siapa? Nah ini sama. Kalau lihat ini apa Pak? Ya. Purple. Ya. Paham ya? Oke. Jadi kalau pakai terus on full terus ini kan kayak tangki motor, tangki mobil kan? Jadi kalau kita tuh on full terus ini, tenaga full terus, always on. No capek, no loyo, always strong. Gitu. Rasakan bedanya dan pasti beda rasanya karena kita pria dewasa. Gitu. Gitu Pak. Ya, makasih Pak. Kita bisa lihat ya, Ibu saya lihat, terima kasih. Ini nggak banyak yang gabung, biasanya sampai ratusan ya. Mungkin karena ada pendaftaran dengan admin, biasanya kan kalau saya bikin ini kan saya langsung yang begitu mereka daftar langsung, ya ini banyak yang belum biasa ketika saya pakai admin hari ini. Dan saya punya admin namanya Mbak Rifta, itu yang membantu saya untuk akomodir peserta, termasuk yang mau daftar untuk jadi program LED Maret sampai Agustus 2021. Itu mungkin terima kasih kepada yang menyimak. Saya sudah jadwal terapi, saya terapi malam ini. Jadi nanti terapi saya datang jam 9 lebih, 9:30 sampai sini. Terapi biasa, terapi bulanan, jaga kesehatan. Ya dia Bapak sekalian, ini yang sudah saya bagi. Saya nggak bisa kasih banyak, bukan nggak mau, khawatir nanti nggak paham malah. Memang paling enak belajarnya itu private ya, apalagi offline. Bapak, ibu-ibu saya bawa laptop, saya bawa laptop samping-sampingan begitu atau ada di depan, diajarin bisa Mas. Dan Bapak sekalian juga bisa latihan otodidak, saya karena latihannya otodidak. Otodidak untuk bisa bikin begini ya. Gitu. Karena dulu saya bikin satu poster itu harganya sekitar 150.000 satu kali poster. Kalau saya bikin setiap hari ya lumayan. Nah, hari ini saya bisa bikin tiap hari free. Jadi biasa saya pagi itu habis tilawah, habis maksurat sambil ngopi begitu kan, ngopi selesai sebelum duha, saya bikin poster dulu satu, baru lari pagi ya, apa itu kan duha, baru aktivitas atas harian biasa. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf yang baru bergabung. Kita sudah selesai. Saya rekam ini. Nanti bisa minta link rekamannya ke staf saya, Mbak Rifta ya. Mohon maaf jika belum maksimal ngasihnya. Tapi yakin saya percaya sedikit lebih baik daripada dikasih banyak dapatnya sedikit. Saya tutup, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.